Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kita selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapat barokah dari aulia tisngah alladzina balahuddina fil jawi. Langsung saja untuk konten kali ini, yaitu konten pertanyaan. Jadi kali ini saya tidak membahas terlalu jauh tentang data-data Wali Songo, tapi ini hanya sekedar bertanya. Karena kemarin saya membaca sebuah serat yang menjadi rujukan utama atau katakanlah data internal keraton. Itu ada serat Panengen dan serat Pangiwo. Serat Pangiwo ini jalur pancer laki-laki raja-raja Jawa. Kalau serat Panengen itu jalur ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun di serat Pangiwe ini ternyata sangat menurut saya peradaban kita itu sangat rapih sekali dalam pencatatan ya, karena di serat Pangiwe itu raja-raja Jawa itu bisa diurutkan sampai Nabi Sis. Ini kan luar biasa. Tapi bukan lewat Hasan Husain. Kalau lewat Sayyidina Hasan Husain atau cucu Rasulullah itu namanya serat Panengen. Kalau yang bukan lewat jalur Rasulullah, Pangiwe. Nah, ini ada yang menarik menurut saya di serat Pangiwe tersebut terkait dengan Raden Joyoboyo atau Pangeran Joyoboyo. Pangeran Joyoboyo ini di serat Pangiwe ini leluhur daripada kerajaan Mataram dan juga kerajaan Pajajaran. Yang ingin saya tanyakan yaitu kiai-kiai atau ulama-ulama kita itu kan sering berceramah kalau Pangeran Joyoboyo itu berguru kepada Syekh Samsudin Al-Wasil atau Syekh Al-Wasil Samsudin. Nah, Syekh Samsudin Al-Wasil ini diceritakan beliau itu ahli ilmu falak, ahli ilmu nujum, dan itu diajarkan ke Raden Joyoboyo, dan Joyoboyo juga membuat sebuah tulisan karya ilmiah yang mengadopsi kitabnya Syekh Samsudin Al-Wasil tersebut menjadi serat Joyoboyo atau yang terkenal zaman sekarang itu Ramalan Joyoboyo. Yang saya tanyakan itu, apakah agama Raden Joyoboyo ini Hindu atau Islam? Itu yang pertama. Kalau secara logika kan Raden Joyoboyo itu santrinya Syekh Al-Wasil Samsudin, ya otomatis agamanya Muslim. Cuma yang menjadi aneh ini, Raden Joyoboyo itu kan leluhur daripada kerajaan Majapahit dan kerajaan Pajajaran. Kita tahu kerajaan Majapahit, kerajaan Pajajaran itu katanya itu kerajaan Hindu. Nah, ini kan ini menurut saya perlu dikaji kembali. Kerajaan Majapahit, kerajaan Pajajaran itu Hindu beneran atau bukan? Ini kita sebagai bangsa Indonesia, kita sebagai penerus leluhur bangsa ini perlu kita cek kembali kebenarannya. Apakah Majapahit dan Pajajaran itu kerajaan Hindu ataukah kerajaan Muslim? Karena secara logika itu sulit untuk diterima ketika Pangeran Joyoboyo itu murid daripada Syekh Samsudin Al-Wasil, otomatis Muslim, dan Joyoboyo dengan Prabu Sesuruh atau Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit, itu secara data serat Pangiwe itu keturunan ke-18. Keturunan ke-18, jaraknya itu jauh sekali. Padahal ketika kiai-kiai kita bercerita tentang Syekh Samsudin Al-Wasil, itu kan seolah-olah itu Joyoboyo dan Syekh Samsudin Al-Wasil itu hidup di abad sekitar ya abad ke-11 atau 12 Masehi, katakanlah seperti itu. Seolah-olah diceritakannya
nuansanya itu abad ke-12 atau abad ke-11 atau abad ke-13, katakanlah seperti itu. Tapi ketika saya membaca Serat Pangiwe ini kaget betul, karena Raden Wijaya Prabu Sesuruh dengan Pangeran Joyoboyo itu keturunan ke-18, dan Pangeran Joyoboyo itu muridnya Syekh Samsudin Al-Wasil yang beragama Islam, dan Joyoboyo juga beragama Islam, ahli nujum, ahli astronomi. Otomatis kalau secara logika kan berarti Majapahit dan Pajajaran ini kerajaan Islam. Kenapa kok kita taunya menjadi kerajaan Hindu? Ini kan aneh. Menurut saya ini aneh, perlu diteliti kembali. Apakah Majapahit dan Pajajaran kerajaan Hindu atau Islam? Perlu diteliti kembali menurut saya. Kalau menurut kalian nggak penting ya sudah. Kalau menurut saya perlu diteliti kembali itu. Jangan-jangan ketika VOC masuk ke sini, VOC dibantu dengan Baklawi, mungkin itu mengacak-ngacak sejarah kita agar kita itu mentalnya inlander, agar kita itu tidak tahu kedikdayaan atau kebenaran fakta sejarah leluhur kita. Itu saja untuk kesempatan kali ini, karena ini konten pertanyaan jadi sedikit saja ya, segitu saja. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.